Saya bergembira sekali karena kita berhasil menarik perhatian baik para pengusaha Spanyol maupun masyarakat Spanyol pada umumnya karena menyajikan kopi Indonesia. Sebetulnya sudah lama masyarakat Spanyol mendengar kopi Indonesia itu enak sekali. Tetapi di Spanyol sulit sekali mencari kopi Indonesia. Sebagai duta besar, saya mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Dari survei yang kita lakukan, ternyata kopi Indonesia itu mahal sekali, sehingga sulit bersaing dengan kopi yang umumnya di Spanyol ini menggunakan kopi Kolombia. Belakangan masuk kopi dari Vietnam. Nah, saya sangat beruntung karena bertemu seorang diaspora Indonesia yang sudah lama sukses mengembangkan bisnis properti di Spanyol ini. Saya merayunya untuk membuat kafe. Mereka kemudian membuat sebuah kafe yang diberi nama Bartolo Cafe. Nah, hanya saja kopinya masih pakai kopi Kolombia. Setelah berjalan lebih dari 1 tahun, saya coba merayunya untuk menggunakan kopi Indonesia. Alhamdulillah yang bersangkutan berhasil mendapatkan kopi Indonesia dengan cara mendatangkannya dari Amsterdam. Karena di Spanyol tidak ada kopi Indonesia. Ada 2 jenis kopi yang dipakai. Yang pertama kopi dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Ciwidey. Belakangan yang bersangkutan menggunakan juga kopi Gayo yang berasal dari Aceh. Karena mulai menggunakan kopi Indonesia, pengusaha ini berani memasukkannya di Google dan kemudian kafenya diberi identitas Indonesia. Lalu datang seorang influencer asal Spanyol yang ingin mengetahui kopi Indonesia. Kemudian mereka bikin konten dan luar biasa setelah konten ini dipublish, masyarakat Spanyol berduyun-duyun ingin mencoba kopi Indonesia, sehingga kafe yang tadinya 1 kemudian menjadi 2. Sekarang sudah yang bersangkutan berusaha membuat yang ketiga di Alicante. Saya berpikir bagaimana kita memberikan support agar lebih banyak lagi kopi Indonesia yang bisa dijual melalui Bartolo Cafe ini. Karena saya yakin kopi Bali, kopi Toraja, kopi Papua, juga kopi dari Sumatera Utara banyak sekali yang enak. Sehingga kemudian para penggemar kopi ini bisa menikmati dan memiliki berbagai alternatif kopi Indonesia yang semuanya enak dan beda-beda rasanya. Nah, saat ini saya juga berusaha mencarikan jalan agar Bartolo Cafe ini bisa mendatangkan kopi langsung dari Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana kuantitasnya, kualitas, dan kontinuitas. Ini 3 hal yang perlu KBRI bantu sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan kopi Indonesia.
di lapangan kita melakukan survei kecil-kecilan dan kita menemukan fakta bahwa dari sisi harga tetap kopi kita lebih mahal dibanding kopi Vietnam maupun kopi Kolombia. Karena itu kita bermainnya tidak dalam hal harga, tapi bagaimana sensasi rasa dan kualitas kopi yang kita berikan. Karena itu pangsa pasar kita itu adalah kelompok menengah, bukan masyarakat bawah, dan itu cukup besar. Kita lihat di belakang ini antrean untuk mencicipi kopi Indonesia setiap hari panjang dan tidak pernah putus. Ini saya kira cara marketing yang sangat efektif. Mereka tentu bercerita dari mulut ke mulut, tetapi juga saya mendorong agar Bartolo Coffee lebih aktif memasarkan lewat sosial media dan menggunakan influencer tentu sangat efektif saat ini. Lebih dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan dukungan sehingga kita punya booth, punya stand yang layak, dan saya berharap tahun depan bisa lebih besar lagi, lebih menarik lagi. Lebih dari itu, saya ingin mengundang daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata untuk ikut serta di dalam fitur ini, karena fitur ini salah satu pameran pariwisata yang besar, yang bergengsi di tingkat global, khususnya pemain yang datang itu dari negara-negara Eropa, Amerika Latin, Asia maupun Afrika. Dan saya berharap kementerian yang lain yang relevan, yang terkait juga memanfaatkan pameran ini. Mohon doa dan dukungannya. Me llamo Rosa, él es Alejandro, Joana. Vivimos aquí en Madrid, en la zona sur, y el año pasado, en agosto, estuvimos de vacaciones en Bali, en Indonesia. Estuvimos en Bali y luego nos fuimos a la Isla de las Flores. Me gustó muchísimo. Si algo tengo que destacar, de verdad, es la gente, lo agradable que es, lo amable que era, la comida espectacular, de verdad. Un poquito, la única pega que había mucho tráfico, y es verdad que en las carreteras nos costaba mucho llegar de un sitio a otro, pero nos encantó de verdad. La naturaleza, los paisajes, los arrozales, Ubuk nos encantó, ¿verdad, Alejandro? Sí. Y ahora mi hijo va a contar su experiencia porque estuvo haciendo snorkel. Le gustan mucho los animales y estuvo buceando, ¿verdad? Sí, mi experiencia fue muy buena porque cuando fuimos a la Isla de las Flores fuimos para surfear y todo eso, y claro, como a mí me encantan los animales, pues yo vi un montón de peces, también nadé con tiburones y mi experiencia fue muy buena. Las mantarrayas, ¿no? Las mantarrayas también, y claro, como mi animal favorito es el dragón de Komodo, también hicimos como el safari del dragón de Komodo y fue mi mejor viaje de todos los que hice. Sí, bueno, el café está espectacular, el café está muy bueno, El café de verdad. está muy bueno. Y el toque de canela más también, sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias.